Ya gimana pandangan jenengan dengan tindakan mereka ini? Apakah sah-sah saja atau gimana? Ya sah-sah saja. Sah-sah Apanya saja. yang tidak sawang mereka menggunakan takbir yang taksis menurut kitab-kitab redaksi lain karena di versi Coba lain ditampilkan, Quran ditampilkan, kitab ditampilkan, apa? ditampilkan, Apanya? tampilkan. Ya Redaksi kan itu lain sudah ya. dilacak selalu oleh sambian itu. Ya Kenapa cak, masih mau ditampilkan? dilacak selalu maksudnya Yang gimana? wali Maksudnya gini Mas Senopati, kalaulah kemudian Anda membenarkan kelompok Baklawi dengan penyematan kata Habib, artinya apa? Berarti secara tidak langsung mereka itu mendelegitimasi daripada teks hadis ini, menganggap teks hadis ini itu di bawah dari kemauan mereka, gitu loh. Mana lebih kuat, dalilnya Baklawi atau dalil hadis Nabi? Sesepuh wali TikTok yang saya maksud itu adalah di sini kan secara global, artinya kan cuman apa ya, penisbatan nama sebetulnya dalam kasus Habib itu meskipun apa ya, seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha itu kan tidak perlu misalkan apa ya dipanggil Habib atau sebetulnya tidak mempengaruhi kan seperti itu. Sebuah penamaan ini semua tidak mempengaruhi terhadap keabsahan. Bisa saja kan tadi kita menggunakan kata-kata Habib, kita bebas dengan beberapa catatan, oke sah-sah saja. Kemudian misalkan di pihak mereka itu mentaksis kan Habib, mungkin yang dimaksud adalah secara nasab sesepuh, bukan secara global. Kalau secara global, kalau misalkan secara global dengan maksud ini mereka tidak membolehkan, ya saya pun tidak setuju. Apa faedah taksis mereka itu apa? Faedahnya apa? Ya mungkin dilaksat untuk membedakan tamyiz antara yang Habib yang memang silsilahnya sampai atau sampai kemana? Sampai kemana? Sampai kemana dulu? Saya pakai data semua loh. Habis ini sampean tak rungkatin sama saya Senopati. Sampean dari tadi nggak pakai data. Monggo, rungkatin nggak apa-apa, saya nggak masalah. Enggak, artinya saya rungkatin, Anda itu membantah kayak apapun kalau asumsi nggak bakal mempan lawan saya. Ini tak tunjukin data berikutnya ya. Karena saya yakin sampean itu nggak punya data gitu loh. Sampai kemana? Ini tak kasih data biar sampean tambah paham ya. Ini datanya ya. Ada di kitab Is'adur Rafiq. Cuing 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 cuing. Mana kitabnya, tagnya mana? Cuing cuing. Al-Habibu fi urfi Hadramaut yutlaku ala mayyung sabuli sayyidina Alwi ibni Ubaidillah wa soro urfan khosson indahum min asril Habib Umar ibni Abdurrahman al-Attos. Iya. Kan secara kan tadi saya bilang. Artinya Habib secara uruf Hadramaut pun tidak menyebutkan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad gitu loh.
tetapi hanya sebagai sematan dari keturunan Alwi bin Ubaidillah. Coba dibuka lagi tadi itu. Yutlaku ala mayun sabu li sayyidina Alwi ibni Ubaidillah wa sara urfan khosson indahum min asril Habib Umar ibni Abdurrahman al-Attas. Indahum itu kembalinya kemana kan? Iya. Ya kan di atas ada teksnya al-Habibu fi urfi hadramaut indahum ay ahli hadramaut. Berarti hurufnya mereka menjadi huruf kan seperti itu. Iya, huruf mereka. Aku nanya, huruf mereka lebih kuat mana? Huruf secara mereka atau secara teks hadis gitu loh. Kalau saya paham, itu mentaksis apa sesuatu diinsaf atau yang dinasabkan kepada Ba'alawi. Kemudian di situ menjadi huruf kecil ya Kang, padahal saya sudah besar ini besar. Nah, ini baru gede ini baru kecil memang, tapi kecil. Tes. Kecil ini. Mohon maaf begini, kalau saya tangkap dari teks barusan itu kan secara taksis di kalangan orang yang intisabnya itu kepada Ba'alawi. Karena sudah menjadi taksis di sana, maka sudah menjadi uruf bagi kelompok mereka kan seperti itu. Bagi kelompok mereka saja indahum itu. Baik, ketika bicara kelompok mereka saja, jangan kemudian mengharu biru dong dengan sematan Habib yang diabsahkan oleh baginda Nabi, kan begitu? Nah, ya kan tadi saya sudah bilang, Kiai, kalau secara global dinafikan, saya juga tidak setuju siapapun yang berkata. Karena acuan kita adalah takbir kan seperti itu, Kiai. Lalu yang kedua, ini jawab jujur ya, sampai dengan hari ini Mas Senopati masih yakin bahwa Alwi bin Ubaidillah adalah keturunan Nabi Muhammad? Sepengetahuan saya, dan juga saya sudah bilang dari awal terkait nasab, saya kurang mendalami, cuman ada sedikit apa itu ya, saya baca kemarin juga dengan siapa itu Kang King Kong, siapa lagi Kang Kawandano itu juga memang untuk mengatakan atau tidak tersambungnya kepada Nabi, mungkin penelitian teman-teman bisa menjadi tambahan dalam segi pembelajaran, tapi untuk mengibtol saya sendiri tidak berani, Kiai, karena dalam kitab ada penjelasan di haddul zina atau haddul qadab itu. Di situ sesuatu yang memang sudah isbat kemudian dinafi, kita dikenakan hukum khitab haddul qadab. Saya tidak berani, Kiai, jujur, karena antum minta saya jujur, saya dari hati yang paling dalam, saya tidak berani untuk mengatakan mengitol atau ya memutus, karena saya sendiri tidak punya legalitas di situ, Kiai. Bentar, ibtolun nasab itu nggak mesti kaitannya dengan qadab karena melakukan zina, Kang Mas. Bukan tuduhan, maksud saya adalah tuduhan. Ketika kita menuduh Fulan bin Fulan bukan anaknya Fulan bin Fulan, padahal itu sudah jelas. Baik, Anda mengatakan sudah jelas, tampilkan ibaratnya. Maksud saya membahas di bab qadab. Di bab qadab itu ketika sesuatu sudah jelas Fulan bin Fulan adalah anaknya Fulan, kemudian kita anggap bukan, itu kita dikenakan taklif haddul qadab. Kemudian kembali ke permasalahan terkait Imam Ubaidillah, saya sendiri kan sudah bilang enggak tahu. Makanya gini Mas Senopati, nggak bisa mengaitkan batalnya nasab Ba'lawi dengan masalah
apa itu namanya hadusina dengan kodab. Karena apa? Secara perspektif di kitab abad yang sama namanya Tuhfatuz Zaman, yang namanya Ubaid itu bukan bin Ahmad, tetapi Ubaid itu bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun Bani Ahdal. Itu kitabnya ada abad 9. Sementara di kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 ada 6 kitab termasuk Imam Ibnul Inabah, kemudian Al-Ubaidili dinyatakan bahwa putra Said Ahmad bin Isa itu cuma satu, namanya Muhammad, hidupnya di Roy. Lalu ada satu pendapat dari kitab Al-Burqatul Muthiqah abad 6 karangan Syekh Fahruddin Ar-Razi yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai bahwa putranya 3. Wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin, Muhammad, Ali, dan Husain. Artinya apa? Abad 4, 5, 6, 7, 8 nggak menyebutkan satu data kitab pun yang mengkonfirmasi keberadaan bahwa Ubaidillah atau Abdullah itu putra Imam Ahmad bin Isa. Begitu loh Mas. Kalau menggunakan perspektif kitab Al-Burqatul Muthiqah yang dikarang oleh Ali Abu Bakar Asyakran yang mengatakan bahwa Abdullah itu anak Imam Ahmad, di mana kitab itu dikarang di abad 9, kita punya kitab pembandingnya namanya Tuhfatuz Zaman. Di Tuhfatuz Zaman, Ubaid itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, tapi anaknya Isa bin Alwi bin Himham bin Aun. Begitu Mas Senopati. Coba, sampean mau pakai data kitab apa? Monggo kalau itu membatasi, artinya antum kan menafikan pendapat yang menyatakan tadi disebutkan di situ kan dinasakh oleh siapa tadi imam siapa yang awal-awal kan 1, kemudian ada yang menyatakan 3, dan berarti antum ambil pendapat yang pertama. Untuk pendapat yang kedua berarti antum tidak mengambil, kan seperti itu ya. Pendapat mana yang nggak mengambil? Tadi itu yang antum katakan, siapa imam siapa itu yang menyatakan bahwa itu ada anak 3 seperti itu. Ya Imam Fahruddin itu, Imam Fahrur Razi itu kitab Asy-Syajaratul Mubarakah anaknya 3, tapi kan nggak ada sebutan Ubaid Abdullah. 3 anak itu adalah Muhammad, Husain, dan Ali. Mana ada nama Ubaid? Sebetulnya itu kan sudah dibahas Asy-Syajaratul Mubarakah itu ya oleh perdebatan yang 1 tahun lalu itu ya. Saya rasa memang ada kontradiktif dalam memahaminya. Jadi saya ndak ke kanan, ndak ke kiri, juga tidak mengiftol kiai. Karena antum tadi menanyakan pribadi saya. Ya Allah ya Rabbi, kenapa sih Anda ini Senopati kok nggak ke kanan, kok nggak ke kiri? Ya udah, kalau memang biarin aja Mas Anjas, kalau dia memang nggak kanan ke kiri. Sampai pernah denger teks di kitab Bughya? Apa Mas? Apa kiai? Apa? Wa ala abi alawi afdalu ahlil bait. Gimana sampean untuk menerjemahkan? Ya kan secara di situ kan tidak apa-apa. Mungkin fi zamanihim, Zamanihim tak ada kaitannya fi zamanihim. Oke, sekarang gini, sebentar Kiai Anjas biar. Ahlul bait itu isinya siapa Ahlul bait? Kan tidak tertulis dalam kitab. Kalau Bani Alawi ini kan memang mudawwanah kalau kita ibaratkan ke madhab. Sebentar gini biar enak diskusinya Mas Senopati. Aku sebutin teks Arab sampean terjemahin ya. Wa ala abi alawi afdolu ahlil bait. Menurut Anda terjemahannya gimana itu?
Ya iya, menurut Bugi itu adalah Bani Alawi itu adalah paling afdolnya Ahlul Bait kan seperti itu. Afdol itu kan menggunakan tafdil. Biasanya menggunakan tafdil itu ada perbandingan Kiai. Mungkin ada di sebagian kelompok yang juga keturunan Nabi namun tidak tercatat kan seperti itu. Bisa Baik, saja kan. baik, itu perbandingan di tag itu ya. Lalu begini, Anda juga akan memperbandingkan dengan tag wa anna ahlal baiti afdolun nas. Iya. Anna ahlal baiti afdolun nas. Anda terjemahannya gimana itu? Anak afdol. Anna ahlal baiti afdolun nas. Anna ahlal bait afdalun nas. Sesungguhnya keluarga Nabi itu afdalun nas. Afdalun nas itu adalah paling utamanya manusia. Baik, paling utamanya manusia. Anna ahlal baiti afdolun nas. Sesungguhnya ahlul bait adalah paling utamanya manusia. Disambung wa ala abi alawi afdolu ahlil bait. Dan sesungguhnya keluarga Ba'alawi paling utamanya ahlul bait. Begitu. Terus yang jadi masalah apa Kang? Kesombongan dong. Kesombongan dari segi Ya merasa lebih afdal dari ahli bait yang lain. di halaman berapa Bugi itu Kang? 247. Wa anna Bani Alawi Wa ala abi alawi afdalu ahlil bait. terus kaitannya itu di situ kan yang Ya jadi- Allah, kaitan terus, wah ngeteknya udah jelas itu loh. Ya Allah ya Rabbi, Senopati, kenapa sih kamu kok kena kesambet gitu? bukan kesambet Kang. Justru ini diskusi yang enak menurut saya karena Ya, kita ini enak-enak aja kok, mulai dulu tuh enak-enak, tidak pernah yang mencaci maki, tidak pernah kita ini. Karena apa? Dasarnya ilmiah. Tapi kalau sudah muter-muter kayak terenggiling ya juga gimana ya? Tak tahu sengoja. ya terus kan tadi saya tanyakan kepada Wali di situ yang jadi keiskalan adalah sebuah kesombongan kata beliau dikarenakan mengeklaim bahwa Bani Alawi adalah orang yang ketimbang ya monggo kalau dimafhumi seperti itu monggo. Loh, kalau kemudian terjemahannya paling mulianya ahlul bait, kok Anda mengatakan tidak sombong? Orang yang memposisikan lebih mulia dari ahlul bait yang lain, gimana itu? Mungkin yang lain itu tidak tercatat kan yang saya maksud seperti itu. Kalau tidak tercatat, tagnya jangan pakai afdhalu ahlil bait dong. Justru ketika tagnya itu afdhalu ahlil bait malah memposisikan di luar Ba'lawi itu ada di bawah posisinya gitu loh. Assalamualaikum.